Dilihat dari berapa KKN kan dulu 80 misalkan tidak. Sekarang tidak. Bisa apa dia? Itu dari sudah bisa baca ayat dengan keras. Sudah bisa. Itu baru hasilnya. Beda dengan yang kemarin. Jadi tidak ada KKN tapi KKC bejakan pembelajaran. Itu cara perubahannya. Yang pertama tidak ada KKN, tidak ada KD. Yang kedua apa kira-kira perbedaannya? Jam pelajaran. Jam pelajaran. Pengasihan pembelajaran. Struktur kurikulum. Sebenarnya memang berbeda. Tidak sama dengan yang sekarang ini. Sekarang kalau kurikulum K13 menggunakan per minggu per jam, sekarang per tahun per jam. Dan boleh menggunakan sistem blok. Misalkan begini, ibu punya pelajaran matematika yang kepala sekolah ya, kebetulan dengan kepala sekolah, kepala dasar. Punya pelajaran matematika, sudah matematika saya habiskan pada bulan Agustus kan, bulan Agustus sudah minggu keempat. Kamu habiskan materimu sampai habisin selesai. Gurunya di mana? Ya, oleh saya ngarit Pak. Gurunya boleh kemana-mana. Itu yang membuat kita masalah dengan guru-guru swasta. Lewes kari jamin enten, nggak belum nang sekolah. Kan sekolah, walaupun sekolah, nang sama kok. Itu tantangannya. Makanya nanti ada sistem blok. Boleh, tetapi tidak kemudian dianjurkan. Nah, seperti itu nanti. Sudah susah lah kita. Sama dengan CP. Nanti kita bahas sedikit tentang itu sebelum kita mau belajar dan mengkomprehensifkan hukum tentang IKN secara utuh dulu. Jadi Pak Ainus sudah yakin menerapkan dengan sangat luar biasa beliau. Beliau adalah kepala sekolah penggerak yang mungkin tiap bulan mendapat materi dari kita dan teman-teman PLK yang lain juga. Dan beliau luar biasa. Yakin itu juga. Besok CP, jangan kaget ketika sekolah madrasah A, misalnya sama-sama MI-nya, sama-sama pelajaran bahasa Indonesia misalkan, ternyata tidak sama materinya, jangan kaget karena CP itu dipetakan oleh masing-masing guru. CP itu dipetakan, nggak harus sama, alasan kan harus sama ya? Tidak, boleh berbeda, boleh menggunakan saya pakai ini, itu dipersilakan. Bahkan dalam satu sekolahan, ketika paralel sekolah dengan kelas A, B, C, D, E, F, gurunya 2 dalam satu kelas, itu kemudian ada keinginan dari guru itu, saya kelas A, B, C, karena saya ngajar, saya pakai CP ini, saya petakan yang pertama ini. Tapi yang kelas ini, C, D, E, F, gurunya berbeda, enggak, saya pakai ini aja, sama-sama pelajaran PPKN, bisa berbeda. Maka kemudian dianjurkan ada yang namanya komunitas praktisi. Maka di sekolah penggerak, di sekolah-sekolah IKN ini Bapak Ibu sekalian, nanti akan muncul beberapa apa istilahnya, bukan penggerak, pengelola gitu ya. Sekarang ada komite sekolah ya, komite sekolah. Nanti kalau Ibu Pak sudah menerapkan kurikulum merdeka betul, yang namanya komite pembelajaran. Akan namanya komite pembelajaran. Di SK-kan, dibuat. Kemudian yang kedua. Yang ketiga, ada tim namanya tim pengembang proyek profil pelajar Pancasila. Ini mata pelajaran yang antara di atas kak, di bawah tidak, tengah-tengah. Kita sudah akan kupas beberapa waktunya ada. Kemudian yang keempat ada komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu boleh satu sekolah. Kalau bahasa kerennya begini, komunitas praktisi itu adalah orang-orang yang punya kegelisahan yang sama terhadap perkembangan pendidikan di unit sekolah itu. Kok susah misalnya sami-sami misalnya di kelompok ini saat sekolah, terus iya aku ngajar matematika kemarin itu ngitung sitok sampai 10 gak bisa sejinak, jadi itu kan ya sejinak 1 sampai 10 gak bisa gelisah. Yang kemudian iya satu bagi itu masalahnya itu saat suruh membagi bilangan 2 dibagi 3 itu agak bingung, itu 3 dibagi 2 agak bingung. Itu lagi sama-sama gelisahnya. Ketika gelisah seperti itu maka menurutkan komunitas praktisi boleh satu sekolah, satu mapel, beda mapel, bahkan antar sekolah dan kemudian kita namanya MGMP. Walaupun tidak sama tapi tidak sama persis. Oke. Tak terus saja. Bu Bapak, hampir semuanya bingung. Saya nih mulai dari mana Pak kalau mau mulai kurikulum ini? Startnya dari mana? Ini begini, Pak. Yang pertama adalah
mengetahui kebijakan implementasi kurikulum merdeka. Saya kira kalau ibu bapak di sini saya tahu semuanya lah. Bagaimana KM kemarin dibuat, bagaimana saya kira semua sudah tahu seperti itu. Kemudian belajar paradigma baru. Bagaimana paradigma berbeda? Itu lama sebetulnya itu. Kenapa lama? Karena sudah yang namanya pembelajaran sudah bisa itu sudah sangat apa CBSA pada dulu ya, CBSA ya. Cara belajar disruptif bersama dengan student center sama sebetulnya. Hanya belajar saja. Paradigma baru. Bagaimana kita sekarang ini mengembangkan pembelajaran dengan konsep yang baru. Coba saya tanya sekarang. Sekilas saja, IKM Merdeka lebih banyak menggunakan mana? Peserta didik, siswa, apa murid? Istilahnya apa? Istilahnya ya, dan saya peserta didik. Peserta didik ya? Peserta didik. Peserta didik ya? Ya. Tidak kan? Ternyata murid balik dulu lagi. Dasarnya apa, Pak? Ini semua saya tanyakan. Dasarnya. Saya bilang gini, saya waktu itu ketika saya tidak bilang nasional ya. Kenapa sih nggak konsisten gitu? Sesekali mereka didik, sesekali murid, sekali siswa. Itu jawabannya. Karena bilang itu kan merdeka saja, gitu melarikan. Kan itu merdeka. Sama dengan ketika sampai sekarang menyusun KUSP itu ya. Analisa konteksnya, ada visi-misinya, ada macamnya, pengajaran itu sebenarnya bebas dimainkan, tidak seperti itu. Maka ketika kita copy paste dengan sekolah lain, dengan berharap bisa berkembang. Karena ketika akan dikembangkan untuk mengembangkan karakter sekolah masing-masing. Karena merdeka Pak, jadi boleh didik. Kami PB dibebasin Pak ya. Nah sendiri DP, asisten akhirnya DP. Dibebaskan betul istilahnya. Berdiferensiasi. Prasyarat berdiferensiasi itu harus menggunakan asesmen diagnostik lebih dulu. Tanpa itu tidak bisa. Nah, yang paling bisa saya ilustrasikan. Jadi kalau ada materi lebih jauh gini. Saya punya murid 10 atau 15. Kemudian berdiferensiasi masing-masing. Sehingga kayak petani 3 orang. Sehingga 10 orang anaknya Malaysia. 2 orang anaknya Malayan. Maka itu harus disiapkan RPP modul belajar berbeda-beda. Dulu. Aduh, berat. Itu namanya diferensiasi dan pengawas. Betul begitu, Pak. Betul begitu, Pak. Nah, tambah terbebani guru ini. Nah, ini yang jadi. Oh, merdeka itu sama kita lagi bagaimana teman-teman di SMA juga. Kalau bayaran jurusan, anak boleh memilih jurusan apapun, seberapapun. Ini coba saya singgung sedikit nanti. Nah, ini yang saya sampaikan. Kalau coba jurusan, lewat kayu kalah semua. Nah, saya orang-orang ambu noela gampang dia pada segini Indonesia kantong Indonesia. Jadi nanti berdiferensiasi itu melayani anak sesuai dengan karakter dan kemampuan belajarnya. Kalau ibu bapak mempelajari konsepnya Howard Gardner ya, putih belajar saya ada 7 atau 8 kemampuan itu. Makanya kalau ada anak yang punya kemampuan kinestetik, kasih kinestetik. Visual, audio, intelektual, seperti itu. Kalau mau menggunakan konsep berdiferensiasi, dan itu yang dikembangkan. Bisa apa enggak? Bisa Pak. Gurunya sudah bisa. bayaran sing akeh. Nah, wasta bayarannya. Kalau guru itu lapor nanti tidak mungkin. Kemudian KSP, nah ini. Paling daripada rumit-rumit ngurusinya seperti itu yang paling banyak, maka sangat kembangkan dulu KUSP. Oh ini, peran dalam IKM. IKM itu berbeda konsilin. IKM itu sekarang masih di produknya ya. Jadi teman-teman diberikan atas gini. Bahannya semakin Iya, tetap. Tapi nanti ada beberapa saja. Ada dan kemudian KSP. Ini aja diberi. Pertama ibu bapak nanti kalau ke sekolah-sekolah pertama gini aja. Ini nanti saya coba berikan visi dari KSP apa visi apa namanya centang listnya. Nanti kalau bapak sekolah-sekolah bapak pengawas pokoknya yang ikut KIKM ya. Pokoknya kamu sekarang buatlah KUSP atau KUM.
Ini sama sekolah kesatuan. KUSP. Sakonoe pokoknya tekon dindi pokoknya duwe KUSP. Pertama lu. Lebih mudah itu. Karena kita memang belajar lebih berliterasi daripada mendengarkan. Selesai gitu nanti tiba saya share mungkin kirim ke Pak Huda atau ke Bu Mimin atau ke Panitia saja ya. atau panitia ke panitia instrumen tentang checklist KUSP harus ada ini tapi itu tidak wajib termasuk nanti instrumen tentang apa belajar tapi itu tidak wajib tapi akan diberikan kalau ini batu ulang tahun seperti itu Kita bikin belum pernah dilatih nggak bisa Pak. apa itu? KUSP Tadi kan dilatih menghasilkan produk berarti nanti. Di sini ya Pak ya. boleh kita bisa praktek buat KUSP ya? Belum, produknya belum. Masih pengalaman. Masih kulit. Pengalamannya Pak. Ini contohnya lah. Pak ini. Kalau KUSP sekolah mana-mana ATM aja lah. Ya, nanti didelok apa yang bisa ini. Intinya KUSP itu sama dengan KSP intinya, tetapi perbedaannya ada pada pengelolaan pengorganisasian pembelajaran. Itu aja intinya. Tapi ada beberapa sedikit di pengelolaan pengorganisasian pembelajaran. Kemudian nanti mempelajari CP. Sampai enggak, kalau enggak turun aku enggak usah pelajari dulu. Cukup pelajari kok PPKN, PPK CP ini kalau sing 1.800 halaman ini. Kalau di sing CP kelas 1, kelas 1, kelas berapa? Jadi capaian pembelajaran CP. Kemudian ada TP, tujuan pembelajaran dan KTP. Ini yang begini. Dari CP dipetakan, di breakdown menjadi tujuan pembelajaran. Dari TP diberikan dari ATP, alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu mungkin bapak yang sudah tua-tua kayak saya, karena ibu tidak tua. Kalau dulu alamnya TIK, yang masih tenang kuliah 2075, tujuan Minat umum sama khusus. Ya. Nah, yang khusus itu kan yang membaca sendiri kan, yang umum dari sana. Ini sama. Yang CP itu dari sana. Ini kalau kitab suci Pak, nggak boleh diubah. Dari kurikulum merdeka itu yang nggak boleh diubah cuma satu tok sampai yang pembelajaran. Itu sudah bunta itu ya, sudah pokoknya nggak boleh diubah. Kayak KIKD itu ya. KIKD mungkin dulu ya, mungkin gitu ya, dulu ya. KI-nya ya, ya. Nah kalau CP ini hasil dari restrukturisasi KI dan KB. Ya kemudian diberikan dari TP, TIK namanya dulu, tujuan internasional khusus, sama yang buat. Siswa apa-apa sih, seni musik, siswa tak suruh joget, itu saja. Siswa berjoget kalau mau mulai, siswa menyanyi dengan baik, gitu aja. Kemudian ada modul ajar. Nah, modul ajar ini ATP ini Mak, ATP ini. ATP alur dan pembelajaran. ATP itu menjelaskan tentang langkah-langkah tujuan pembelajaran. Apa? Kegiatan inti. Kegiatan bukan inti, bukan. Dia maksud kegiatan inti, tetapi hanya menjaga semacam indikator Ibu ya, semacam. Saya tidak bilang sama karena saya khawatir nanti nggak sama ternyata. Kita sinonimkan dengan indikator. Jadi dari CP bergerak ke TP dengan pembelajaran diberi ke ATP. ATP alur pembelajaran itu boleh ada tertulis di dalam modul ajar, bisa juga dalam bentuk ilustrasi gambaran dalam pembelajaran langkah-langkahnya. Tapi yang ada kebanyakan ditulis, misalkan CP, TP, KT. Nanti saya buatkan juga ada contoh bawahnya. Penting contoh nanti. Ada modul project, ada perbedaannya. Modul ajar. Kalau modul ajar itu pada mata pelajaran. Kalau modul project itu ada pada tema, bukan mata pelajaran. Maka tidak dibenarkan ketika modul project ada mata pelajaran. Berapa dengan mata pelajaran? Jadi modul ajar itu modul misalnya ada TP Pak, lihat dulu TP namanya. Saya bilang sinonimnya. Modul ajar itu sinonimnya RTP. Berprojek sama, modul project itu sama seperti LTP, tetapi untuk pelajaran baru nanti pelajaran project profil pelajar Pancasila.
PP5 itu. Di dalam kurikulum Merdeka ini ada dua pilihan. Boleh menggunakan tematik kelas 1, 2, 3, 4, 5 kelas yang gitu atau SD itu TNI. Boleh tidak menggunakan tematik. Boleh mata pelajaran. Boleh milih berarti. Boleh. Gak ada ketentuan harus mapel gitu nggak ya? Enggak. Memang Rame. itu yang disarankan. Memang itu. Kami SD, saya ngotot. Loh, Pak, ini K13 sudah menggunakan apa? Tematik. Saya termasuk ketika di Australia dulu bagian dari pengembang, pengelola, pembuat namanya tematik. Walaupun masih bekerja masih seperti sampul, saya sudah menjadi jus. Jadi saya waktu di Gresik ini di Jawa Timur, bukan di Indonesia, saya yang di Gresik saya Pak Banu, Bu Siti Khodia sama Bu Indah. Ini tim tematik yang mengembangkan yang dibina oleh Serkat dari Australia. Kok saya dihapus, Pak? Bukan dihapus, tapi orang boleh memilih apakah menggunakan tematik, apakah menggunakan Betul-betul merdeka, Pak. merdeka. Betul itu. Ujiannya Pak bingung. Ujian kan akhir kembali Enggak, berbasis sekolah. Nah, ini ujian karena sama kok ujian. Oh, madrasah. Ada hitam kol itu ono. Jadi nanti kalau Bapak kemarin hanya mengenal 2 item intrakurikuler, ekstrakurikuler. Sekarang ada 3. Maka ini Project penguatan. ini yang pertama intrakurikuler mata pelajaran biasa. Yang hijau ini itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini tidak masuk intrakurikuler, tidak masuk ekstrakurikuler, tapi di tengah-tengahnya. Ada jamnya, ada NPP-nya, ada tim yang bukan guru, tim pengembangnya, kemudian ada raportnya tersendiri. Rapor sih akeh emang. Rapotnya tersendiri. Iya. RDM ganti lagi. Tapi raport proyek ini tidak ada angka. Mari kontrak. Belum berkembang. Oh, RDM. Kayak aplikasi mana gitu. Kegiatan untuk. Ya sudah sangat tahu, sangat hafal kalau yang itu ya. Jadi begitu ini. Ada 7 tema, ada 6 dimensi, ada 7 tema nanti. Ya, ini berarti ada 6 dimensi. Ini kalau bahkan aku terus ini yang agak rumit di pelajaran baru. Karena NRTP yang bikin pembelajarannya, ada asesmennya, ada hasil proyeknya, ada karyanya, ada kurikulumnya, ada raportnya, ada jamnya, tapi jamnya tidak boleh mengurangi jam pelajaran reguler. Jadi gini, misalkan begini, misalnya seperti ini. Saya coba sekarang di MI ya, MI itu wajib setahun menghabiskan 2 jam pelajaran. 2 tema, 2 tema. SMP Sanawiyah wajib menghabiskan 3 tema. Sekarang ini aja yang mudah. MI 2 tema. Kita ambil sekarang ini tema yang diambil MI adalah tema Bhinneka Tunggal Ika atau kearifan lokal. Bhinneka Tunggal Ika aja, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua kearifan lokal misalnya DMI. Maka semester pertama mengambil Bhinneka Tunggal Ika atau Bhinneka Global Tunggal Ika, Bhinneka Global. Ketika diambil tema itu, maka sekolah dalam satu semester itu wajib menyediakan jam pelajaran proyek 126 jam dalam satu semester. Setahun 152 jam. Jadi tema pertama, tema kebinekaan global, tema Bhinneka Tunggal Ika itu 126 jam wajib habis 100 semester. Tema kedua, kearifan lokal misalkan itu wajib habis juga 126 jam. Lengkap dengan modul ajarnya, lengkap dengan asesmennya, evaluasinya, lengkap dengan raportnya. Kalau profil ini tidak Betul-betul terjajah. Tim. Jadi sekolah mengangkat tim untuk mengembangkan proyek pelajaran Pancasila. Dan begitu. Makanya orang kamu, kalau tim pengembang kurikulum, kalau tim pengembang proyek, kalau tim mari kene gurune jadi pensiun kan. Di pengawas. Iya.
Karena gini, Tetap muka. sebentar, tetap muka. Saya lagi lebih jelas. Saya mengambil tema proyek pelajar Pancasila, tema kebinekaan. Saya siapkan RTP-nya atau modul ajarnya lengkap semuanya. Mungkin ada sekitar kalau 6 bulan ada 6 RTP atau 6 modul ajar. Oke, saya siapkan, kondisikan. Kemudian jam penempatannya, kalau jenengan pulang sekolah misalnya, ya pulang sekolah jam 12 misalnya, jam 12 pulang ya anak-anak ya. Ditambah 2 jam untuk modul proyek Pancasila, berarti pulang jam 2. Sampai hitung tiap hari Sabtu, Ahad atau Senin sampai dengan Sabtu itu 6 kali masuk 2 jam sampai hitung selama 1 semester dapat berapa jam gitu. Nek 126 jam berarti habis waktunya sudah pas. Tapi nek kurang itu ditambah 3 jam. Atau oke, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya masuk biasa. Sabtu sehari full saya pakai pelajaran modul proyek pelajar Pancasila full. Saya itu kalau sehari satu saya dapat 6 jam, sebulan kali 4 berarti 6 kali 4 berarti 24 jam kali 6 bulan dapat berapa jam itu? Itu perhitungannya. 1 second 1 second 4. Oke, monggo. Dari katakan lu rasa. Kita pilih JMI itu 2 tema lah ya. Ya, 1 tahun, 2 tahun. Ya, oke. Kurikuler. Terlepas dari mata pelajaran reguler. Walaupun nanti di dalam modul ada sampean tetap harus mencantumkan, nggak wajib ya, harus ya, karakter profil pelajar Pancasila. Terutama yang DRA. Sampai beda. PRA itu nanti temanya beda. Masing-masing. Nah, ini tema dikembangkan, kemudian ada beasiswa di sini. Jadi secara umum di sini makanya namanya KOSP itu wajib ada analisa konteks untuk mengetahui di mana suatu berada, bagaimana karakternya, bagaimana budayanya, bagaimana kebiasaannya, bagaimana lingkungannya. Kayak contoh, Kayak contoh di langsung. Ada 3 domain kurikulum atau kokurikuler, intrakurikuler, ada proyek pelajar Pancasila, ada ekstrakurikuler. Kedua hanya 2. Dulu hanya ini sama ini toh. Sekarang tambah ini. Nah ini dibungkus, dibingkai dalam bentuk budaya sekolah. Maka Gubernur Merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah-sekolah madrasah untuk mengembangkan diri dan masing-masing. Saya kemarin tanya seperti ini di SMP di mana ya? Ini pertanyaannya cukup menarik. Pak, saya ini membuka contoh-contoh modul ajar yang ada di Merdeka Mengajar itu beda semua, nggak ada di saya. Kemudian saya lihat di buku ternyata tidak sama dan berbeda. Bagaimana saya ajar sederhana, Pak, sampai buka modul ajar ulang lain silakan, sampai buka buku-buku silakan. Pak pendekat cocok untuk sampai sing berpersamaan. Jadi saya mulai dari guru itu mau sing bener. Makanya sampai buat dengan referensi macam-macam. Nek gak foto buku singkirkan. Contoh itu singkirkan yang benar yang sampean buat sendiri. Makanya nanti yakin lho Mas sekalian. Sing sampean gawe iku sing bener. Hah? Karena yang tahu siram ibu cek siram. Iya, jadi begitu. Jadi jangan pernah merasa ragu kok salah Anda. Yang benar kan betul guru. Maka seluruh sekolah-sekolah pilihan saya dari Papua dengan mana saya bilang, yuk silakan buat, sing sampean buat itu yang benar. Dibawa ke saya, Pak, kalau diri saya punya instrumen, periksa aja, lega cocok, itu berarti tidak salah tapi kurang. Berarti perbaiki Pak, nggak usah. Yang sama nggak usah nggak contoh, nggak langsung ditiru. Enggak, mencasalkan tidak, karena mana begitu. Jadi yang benar, karena sudah berkembang masing. Kalau foto. Pendidikan seperti ini. Lebih sederhana dan mendalam. Kira dulu Pak. Guru-guru masih darah, guru semabut. Karena nanti bapak ibu yang mengembangkan sendiri sangat banyak. Ada 2. Nah, ada
Ini intinya, satu proyek pelajar diberikan ke CP. Jadi intinya sekolah Indonesia adalah membahas profil proyek pelajar berhasil. Itu intinya. Jadi ini sederhana. Kemenak kita. Nah, begitu kan? Kayak apa sih? Oh, kalau pelajar maju sering dulu. Di SMA, Bang Arif bukan nanti menjadi tenaga di SMA atau membina di SMA atau pas di SMA. Di SMA kurikulum ada penjurusan. Tambah bingung. Peminatan ya. Karena peminatan yang ada. Betul Pak, peminatan. Jadi nanti begini, anak masuk, misalkan saya pengen mendalami pelajaran kimia, maka buatlah jurusan kimia. Saya masuk, saya mendalami pelajaran antropologi, jurusan antropologi. Lalu kapan orang 20 murid, satu. Masih kan memang dari jurusannya karena biasanya ada peminatan. Kalau pasis dulu biasa begini, bukan protes ya. Kita semua memberi masukan ke Kemendiknas. Nah kalau begitu nanti sekolah dianjurkan untuk membuat angket hanya boleh memilih 5 mata pelajaran. Gak merdeka, Pak. Nah, Terus akhirnya apa penting? Masyarakat sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum. Jadi sekolah madrasah punya hak untuk mengembangkan kurikulum. Kemudian lebih relevan dan interaktif. Disediakan platform sekarang digital yang memang siapkan. Saya kira kalau membaca memang agak bingung ya. Apa itu dibaca lama-lama nggak bisa. Oh, ada sosialisasi. Masuk dia nulis di surat. Apa Pak? Kok dibaca ya? Sama jangan salah. Ini yang kadang-kadang orang banyak salah menafsirkan, kurang paham menafsirkan pemilihan kurikulum ini. Ketika sekolah bina di Bapak memilih kurikulum pilihan satu, maka sekolah Bapak sedang menggunakan K13 murni ditambah dengan beberapa bagian kurikulum merdeka. Itu intinya. Jadi kurikulum tidak berubah, masih K13, kurikulum yang lama intinya, kurikulum 13, tetapi ditambah dengan beberapa bagian kurikulum merdeka. Kalau pilihan pertama, kalau pilihan kedua, iku pokoknya tumpah belak melok Kemendiknas atau Kemenak Pusat. Kalau pilihan kedua, mulai dari modul ajarnya, buku ajarnya, jam pelajarannya, KOSP-nya, semua itu pusat. Ya, aturan seperti itu. Kalau kemudian pilihan ketiga, ini yang mandiri, berbagi. Ibu bapak semuanya punya kurikulum sendiri yang misalnya kurikulum sendiri, sedang dia mau membagikan ke teman-teman yang lain. Jadi ini kurikulum mandiri, kurikulumnya dewe, Cambridge boleh, kurikulum kayak Gontor boleh, kurikulum Langitan boleh, tapi dia mau berbagi. Boleh dia berbagi dengan menambahkan kurikulum merdeka, atau boleh berbagi dengan kurikulumnya dia sendiri yang dia punya. Nah, supaya bapak ibu bapak binanya ini yang mana yang banyak? Satu ya, itu satu ya, menetapkan 13, tapi dengan berbagai macam penambah-penambah dari kultur merdeka. Boleh, tapi itu konsekuensinya. Ya. Kalau pilihan tengah, kalau ingin tidak terlalu berat, sebenarnya lebih bisa ikut yang tengah. Tinggal ikuti Merdeka Mengajar, klik, di situ juga ada sekian ribu atau modul ajar, sekian ribu buku, tinggal pilih saja. Tapi dalam itu pilihan. Itu boleh pilih ini, boleh yang ini, boleh. Yaitu penilaian yang digunakan untuk mengetahui potensi kemampuan belajar anak. Jadi namanya asesmen diagnostik. Contoh, asesmen diagnostik itu biasanya digunakan boleh pada awal pelajaran, boleh pada saat awal materi, boleh pada saat guru mau mengajar. Misalnya begini,
awal tahun ya, awal tahun pelajaran. Sama yang mengembali potensi anak kita. Bahasa dididik seperti itu. Ada namanya tes psikologis. Bersama dengan si A, si B, si C begitu. Itu bisa digunakan sebagai acuan untuk mengetahui karakter anak-anak. Itu sudah tes diagnostik satu, salah satunya. Dan kedua, dengan melihat rapot atau ijazah untuk ketika dia masuk ke sekolah itu. Kalau sebelumnya, oh ternyata anak ini lemah di mata pelajaran IPA. Oh ternyata lemah di mata pelajaran ini, maka dia boleh digunakan untuk menjadi asesmen diagnostik dari rapor. Ya. Yang ketiga, bisa dengan menggunakan wawancara. Misalnya ibu mengundang orang tua datang, ditanyakan, Bu, dengan itu turun jam berapa? Jam 7 bumi. Tadi nih, jam 9 Bapak itu selesai kalian ini. Itu tes ganti awal seperti itu contohnya. Itu dalam pelajaran awal pelajaran. Atau ketika guru mau mengajar, kan sering kita kan bertanya, anak-anak, siapa yang tahu nama Presiden Uganda? Itu sudah masuk tes diagnostik selama guru masuk pelajaran. Biasanya itu diadakan berdasarkan apresiasi. Kita sudah menggabungkan dengan materi yang lalu. Biasanya dulu, tapi itu biasanya. Tapi tidak seperti itu. Jadi yang pertama namanya tes diagnostik. Yang kedua namanya tes formatif. Yang terbiasa bagi sekalian. Kapan tes formatif dilakukan? Dilakukan pada saat guru-guru menyampaikan pelajaran. Tentang pelajaran menerangkan anak-anak sekalian, yang namanya matahari itu berputar pada porosnya, sedangkan bulan dan bumi mengitari rotasi mengitari matahari. Nah, di dalam Al-Quran surat berapakah yang menerangkan itu? Itu namanya tes formatif. Di tengah-tengah ketika bulan pembelajaran belum. Di perjalanan proses pembelajaran itu ya. Jadi kalau tes diagnostik di awal guru mau mengajar, kalau tes formatif ketika guru mengajar, kan sering kan itu ya saat mengajar proses. Oke, ketika proses pembelajaran boleh dengan kuis misalkan, kuis anak siapa yang bisa menjawab soal ini, bla bla bla, itu namanya tes formatif. Di kurikulum kurikulum Merdeka ini nanti yang paling penting ada di tes formatif ini. Di tes formatif, ya. Jadi nilai itu makanya seorang guru ketika ngajar dia harus membawa jurnal atau membawa catatan untuk mencatat apapun kegiatan anak. Apapun jawaban diberi nilai, itu bisa nilai. Nilai boleh 3 dari 3 aspek. Dari dirinya sendiri, boleh anak tanya gini, wah kamu kira-kira nilai berapa kamu? Jadi seperti itu. 100 Bu, tulis 100 di buku sampai. 50 Bu, boleh. Nah kemudian dari fire assessment, teman sejawat, temannya, Mas, nanti teman jawab gitu kira-kira. Berapa salah? Salah Bu. Berapa nilainya? 2, terus 2. Tidak apa-apa tuh diukur rekaman sampean. Tapi nanti akan teacher assessment, dilihat dari guru. Mana yang berlaku? Otomatis dari guru. Tapi anak-anak merasa, oh kamu nilai aku deh ya. Seperti itu. Jadi ini formatif, nilai formatif. Silakan boleh. Yang ketiga, asesmen sumatif. Biasa Bapak Ibu lakukan. Akhir mata pelajaran. Akhir ibu bapak menghabisi mata pelajaran materi. Menghabiskan materi. Nah, materi apa kira-kira? Sekarang ini, taruhlah matematika, bilangan kaca. Oke, tengah-tengah bapak tanya, anak-anak kalau 2 tambah 2 berapa? Misalkan gitu. Jawaban misalkan kalau kita melihat dari teorinya yang dimulai Anderson itu teorinya Arthur Anderson, taksonomi Bloom, betul ya. Yang dimulai Anderson ya 2001.
itu kan di pemasaran. Kalau ada anak yang seperti ini, anak 5 tahun 5 berapa? 10, itu cek berapa? Sekali. 1 kan? Linear biasa. Tapi yang jawabnya aneh. Baru menjadi C7 melebihi karena jawaban lain. 10, 5 tambah 5 berapa? Sama dengan 25 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 kurang 5 pas 10. Jadi kita kaget apa nggak seperti itu? Kaget nggak? Mesti kaget. Itu yang benar namanya kreatif. Diberi pendidikan seperti itu. Anak-anak kalau mau dari Jombang ke Gresik itu lewat mana saja yang Gresik? Jombang, Sedayu, Bunga, Manyar, Macet, Gero. Biasa. Tapi bilang baru Jombang ke Pasir Putih, kemudian ke Raja, lama sampai di bener nggak itu?